Setelah dikuburkan beliau, 3 hari kemudian pas dari hatamannya Al-Habib Jailani 3 hari itu dari Zambal, tahu-tahu dapat berita wafatnya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Guru besar yang sangat mulia, yang sangat agung. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar adalah orang yang teramat istimewa, yang istiqamah dalam menuntut ilmu, dalam berdakwah, di dalam beribadat. Subhanallah, kagak pernah ninggalin sholat berjamaah, gak pernah ketinggalan qiyamul lail. Hidupnya habis buat ilmu, buat dakwah, buat ngajarin orang, buat bantuin orang, buat nolongin orang. Waktu dia belajar di mana namanya di Rubat Tari, berguru kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, guru beliau. Itu beliau selama 4 tahun di sana, tiap kali terima surat dari keluarganya itu surat disimpan, gak dibuka. Datang surat berikutnya, simpan 2, 3, 4, 5, gak ada yang dibuka. Udah 4 tahun, udah lulus selesai, baru dibuka tuh surat satu persatu. Ada berita, ini lahiran, begitu, ini kawin, ini meninggal, ini apa namanya datang, ini pergi, ini sehat, sakit lagi, sehat lagi, sakit lagi, sehat lagi, mati, begitu. Semuanya ada berita di situ, semuanya nggak pernah dibuka. Kenapa? Tidak mau ada yang mengalihkan fokus beliau dari menuntut ilmu. Sampai beliau nggak tahu siapa orang yang tinggal di kamar sebelah kanan dan di kamar sebelah kiri. Sibuk udah gitu dengan kitabnya beliau, hingga beliau yang ketika Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri pergi dakwah rihlah ke Dawan, minta izin mau ikut, Habib Abdullah bin Umar bilang, "La, ente di sini aja di Rubat untuk bantu-bantu megang santri, dan saya yang menghadirkan engkau di dalam perjalanan kami." Habib Muhammad bilang, "Wah, dihadirin nama engkau lebih baik daripada kehadiran kami sendiri." Katanya beliau, "Khalas, dipercaya untuk megang Rubat." Hingga akhirnya Hadzal Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, beliau pulang ke negerinya. Kemudian juga beliau membangun Rubat di Baydha sana dengan isyarat dari guru beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri telah mengisyaratkan sebelumnya. Itu Al-Habib Abdullah bin Umar nyuruh Habib Muhammad Haddar pergi ke Inat. Pergi ke Inat ziarah Syekh Abu Bakar, kakek beliau. Udah gitu lihat Rubatnya Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid di mana namanya di Inat. Hadzal Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid termasuk adalah gurunya Ammi Muhammad bin Husain bin Abdul Al-Hamid. Muhammad bin Husain bin Abdul Al-Hamid, pamannya Sayyid Muhsin bin Idrus Al-Hamid. Ada Ammi Muhammad bin Husain Al-Hamid, sahabat dari kakek kami. Itu beliau berguru kepada Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid. Udah kelar ziarah situ, pulang, Habib Abdullah Syatri nanya, "Ya Muhammad, gimana, udah ziarah?" "Udah." "Lihat Rubatnya Al-Habib Hasan Ismail." Bilang, "Lihat." "Bagus gak?" "Bagus." Cakep. Mau. Ntar ente dapat sama kayak begitu. Ntar kamu bakalan punya sama seperti itu. Bertahun-tahun kemudian, berpuluh-puluh tahun kemudian, betul dimudahkan untuk bikin Rubat. Tadinya mau bikin di mana, begitu yang agak daerah pinggiran, minta isyarat kepada Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syahab. Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahab nggak pernah keluar dari kota Tarim. Dengar pertanyaan Habib Muhammad Al-Haddar, bilang, jangan bikin di tempat itu. Dia bilang, "Beb, doain kita mau bikin Rubat." "Iya, tapi jangan di tempat yang itu. Ente pergi ke tempat yang sebelah sini, pas di tengah kota." Seolah-olah Habib Alwi udah pernah datang ke Baydha, padahal nggak tahu itu negeri. Dia yang tunjuk tempatnya, lah ambil tempat yang ini di sebelah sini, begitu bangun Rubat di situ. Dia bangun dengan isyarat dari para guru-gurunya, dan berkah semuanya. Itu lulusan dari Rubat tersebut banyak orang-orang besar. Itu Al-Habib Muhammad Al-Haddar bilang kepada Al-Habib Umar, "Saya kalau pengen waktu saya berkah, saya ngikutin hadir, mendampingi ayah kamu Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh.
Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh tuh waktunya makmur. Saya kalau kata Habib Muhammad Haddar, saya kalau pengen waktu saya berkah, saya ngikut Habib Muhammad bin Salim kemana-mana. Itu emang kalau datang ke Tarim, ngikut sama Habib Muhammad. Sebab Habib Muhammad salah seorang guru beliau. Ngikut dalam satu hari, kita hadir 16 majelis. Dan saya mendampingi Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, kalau udah bersama beliau, nggak ada satu majelis pun yang luput. Ada majelis di Rubat hadir, majelis Syekh Ali hadir, majelis di sini hadir, ada jenazah kita hadir, ada hadrah kita hadir, ada pengajian hadir, halaqah ini lebih dari 16 majelis yang kita hadir dalam sehari bersama Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Katanya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, sampai beliau dulu cerita, kalau saya mau saya dulu nyari private les buat nuntut ilmu. Dan saya menghampiri para masyayikh di situ. Ada satu masyayikh bilang, waktu saya udah full, nggak ada waktu Syekh Mahfudz. Saya tidak ada waktu, kecuali kalau kamu mau, ada waktu sekitar 3 jam sebelum subuh. 3 jam sebelum subuh, kamu datang ke rumah saya. Ada waktu sedikit, sekitar 40 menit atau 1 jam. Udah gitu, 2 jam sebelum subuh, saya harus ke Masjid Surur untuk hadir tadarus Quran akhir malam bersama Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahad. Baik, udah, saya datang 3 jam sebelum subuh. Terus Syekh Mahfudz bilang, tapi dengan syarat, jangan ngetok pintu. Nanti kalau kamu ngetok pintu, tetangga pada bangun. Kesian, jangan bikin heboh. Jangan ganggu tetangga. Habis bagaimana? Nanti sebelum tidur, saya ikat tangan saya dengan tali. Kemudian talinya saya lemparkan, saya ulurkan, julurkan keluar jendela. Pokoknya asal kamu udah nyampe, kamu tarik aja tuh tali. Ya, nanti saya bangun. Begitu. Ada Syekh Mahfudz nggak tidur, kecuali tidurnya juga sambil duduk. Dikit tidurnya beliau, dikit. Tidurnya beliau tuh dikit. Waktunya makmur dengan ibadat. Begitu dia datang, ditarik tali, Syekh Mahfudz bukain pintu, ayo masuk, naik. Begitu baca kitab beberapa, kemudian 2 jam sebelum subuh jalan sama-sama ke Masjid Surur, ikut hizib akhirul lail tadarus Quran bersama Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab. Di situ ada orang tua, tukang bikin kopi kalau orang tahajud akhir malam di situ. Disamperin nama Habib Muhammad Haddar, udah berapa tahun di sini? Dia bilang, saya di sini udah sekitar 40 tahun, hampir 50 tahun bikin kopi di masjid ini. Pernah telat gak? Seumur hidup saya di sini, Al-Habib Alwi gak pernah telat, Syekh Mahfudz gak pernah telat, dan saya juga gak pernah telat. Selama 40-50 tahun, bukan gak pernah bolos, telat pun tidak pernah. Jadi selalu datang awal waktu. Masya Allah, radhiyallahu anhum ajma'in. Hadal Habib Muhammad Al-Haddar, waktu dia bikin Rubat di situ, minta bantuan ke Habib Muhammad bin Salim. Habib Muhammad bin Salim pernah datang ke situ juga. Kemudian Habib Muhammad minta bantuan, siapa yang bisa bantuin ngajar? Ditunjuk, khalas, waladana Al-Habib Zain. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Begitu. Biar dia membantu engkau. Maka pergilah Al-Habib Zain bin Sumaid ke Baydha, dan ketika datang beliau ke sana mengajar sekaligus melanjutkan pelajaran beliau kepada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Mengajar sekaligus belajar. Tapi lihat, begitu datang disambut Al-Habib Zain dengan merebana, ditunggu oleh ulama-ulama yang ada di Baydha. Itu ulama bilang ke Habib Umar, waktu Habib Zain datang, Habib Muhammad Haddar bilang, ayo kita sambut, nunggu di pintu kota. Dipikir yang mau datang nih orang besar, hebat, nggak taunya kurus, kecil. Kan Habib Zain memang zuhud, kurus, begitu kecil, begitu, artinya orang biasa-biasa aja penampilannya. Kok Habib Muhammad Haddar begini banget nyambutnya. Tapi begitu udah dengar, udah duduk mendengar keilmuannya, mereka semuanya takjub, dibikin takluk oleh Al-Habib Zain bin Sumaid. Al-Habib Zain mengajar di Rubat Baydha selama 25 tahun. Waktu datang kemana namanya, ke Mekkah, jumpa dengan Al-Habib Attas Al-Habsyi. Al-Habib Attas Habsyi nanya, ya Zain,
berapa lama kamu ngajar di mana namanya? Di Bayudha, di tempatnya Habib Muhammad Haddar. Dia bilang 25 tahun. Nah, kalau begitu ngajar di sini di Rubat Al-Jufri juga 25 tahun. Betul. Begitu lengkap 25 tahun tutup Rubat Jufri. Ditutup sama pemerintah. Pas bilangannya 25 tahun. 25 tahun di sana, 25 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Oh, Masya Allah. Ucapannya solihin kagak meleset. Ucapannya solihin kagak meleset. Masuk di lingkaran mereka, hidup lu aman, hidup lu tenang, kamu tentram, nggak ada stres, nggak ada susah.